Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita memandang salib yang ada di hadapan kita, bila kita kembali melihat bacaan yang kita dengar sebentar tadi, yang mengatakan bahwasanya inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah kata-katanya. Inilah anak yang dia pilih, dengarkanlah dia. Bagaimana setelah kita melalui musim Prapaskah masuk kali kedua, minggu kedua, adakah kita benar-benar memahami akan setiap firman Tuhan yang kita dengar? Kalau kita mengimati, kalau kita juga mau membuka hati kita, telinga, mata kita, bacaan yang kita dengar daripada penerimaan abu sampai kepada musim pertama minggu itu dan minggu kedua, firman yang kita dengar itu seperti pedang yang mau menusuk ke dalam jantung kita. Firman yang hidup ini mau membangkitkan kita kembali untuk bangun daripada ketiduran iman kita. Mungkin selama ini kita tidur, kita menjadi seperti sombong, ego rohani. Mungkin selama ini kita merasa bahwa I know about God, don't talk about Him, I can survive. Tapi Tuhan mau kita turun ke bawah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana Yakobus, Petrus dan juga Yohanes yang telah naik ke bukit melihat kemuliaan Tuhan, tapi sayang mereka melihat cuma last part. Mereka tertidur. Mereka tidak melihat daripada awal ketika Yesus sedang berdoa di sana, dan berjumpa dengan Musa juga dengan Elia. Kemuliaan itu yang begitu luar biasa, tapi mereka tidur. Part yang penting mereka tidur, mereka hanya tahu part yang sudah akhir. Setelah itu mereka merasa, wah begitu indah, mulia, kudus tempat ini. Tapi mereka tidak tahu jalan cerita apa yang mereka ceritakan di sana. Musa dan Elia bertemu dengan Yesus menceritakan tentang perjalanannya menuju ke Yerusalem. Di Yerusalem ada apa? Kematian. Dia akan bercerita kepada dia tentang kematian yang akan dia hadapi. Beberapa minggu lagi kita akan masuk dalam minggu suci, minggu di mana kita menghormati ataupun mau masuk lebih dalam pusat jantung iman kita, di mana Yesus mati dan wafat melalui kebangkitan. Itulah iman jantung kita. Itu dalam minggu pertama masa Prapaskah kita diajak untuk merenung bagaimana Yesus dicobai di padang gurun setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan ada 3 jenis godaan yang ditawarkan kepada Yesus, namun demikian Yesus menang atas godaan ini. Dan pada minggu ini kedua Prapaskah kita diajak untuk menyaksikan bagaimana Yesus yang berubah rupa di atas Gunung Tabor ketika dia sedang berdoa. Ini yang disaksikan oleh Yakobus, Petrus dan Yohanes. Sayang, kita bayangkan meja altar ini adalah Gunung Tabor, di mana kemuliaan Yesus nampak, transfiguration. Ataupun perubahan Yesus yang begitu penuh kemuliaan juga terjadi dalam Ekaristi. Tapi kita sama dengan murid Yesus, kita tidur. Kita cuma bangun masa komeni. Oh, menyambut sudah pula. Oke, baris menyambut. Tapi ketika pembacaan, ketika liturgi itu dirayakan, kita mengantuk. Kita tidur. Begitu juga dengan iman kita.
Kita tidur. Di saat kita sudah ada masalah, baru kita bangun kembali. Tuhan, kamu di mana? Tolong saya dalam kesusahan. Sama seperti dengan murid Yesus, Yakobus, Petrus dan juga Yohanes. Mereka cuma nampak kemuliaan itu, lalu mereka mengatakan, akan kami dirikan 3 kemah di tempat ini. 1 untuk Engkau Tuhan, 1 untuk Engkau Musa, dan 1 untuk Elia. Tapi apa Tuhan mengatakan? Jangan. Kamu tidak tahu ceritanya. Ya, kamu tidak nampak apa yang berlaku di sana ketika itu, di bukit itu, di mana itu menunjukkan bahwa ada jalan cerita di mana penderitaan akan terjadi, maka barulah ada kebangkitan, kemuliaan. Sama terjadi dalam Ekaristi. Kita melihat sendiri bagaimana tubuh dan darah Yesus bertukar. Itu juga merupakan satu keajaiban, kemuliaan besar. Tapi kita bilang tidak nampak, Father, itu roti dengan piala saja, Pak. Ya. Tapi kalau kita benar-benar merasakan bahwa Ekaristi ini penting bagi kita, ini merupakan satu bentuk transfiguration ataupun transfigurasi, di mana kita juga dibentuk melihat kemuliaan Tuhan. Satu bacaan kedua, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Filipi supaya sentiasa berdiri teguh di dengan iman kita. Sebab bagi mereka yang sentiasa percaya kepada Tuhan, mereka akan juga diubah menjadi serupa seperti Yesus. Yaitu janji Tuhan yang pertama dalam bacaan Kejadian mengatakan, Tuhan akan berjanji memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit kepada Abraham dan kepada semua kita. Tapi bagaimana kalau kita itu mau tanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah kawin 11 tahun, tidak ada anak. Tuhan bilang ada menjanjikan keturunan yang banyak. Kenapa saya tidak ada anak? Ya, bacaan kedua menjawab, di mana kita diminta untuk teguh, jangan goyang. Biar orang cakap kita macam-macam, kau sudah kawin begini tidak ada anak, apalah. Terus kita kecewa, kita marah, kita merasa bahwa ya Tuhan tidak adil. Jangan. Biar mereka mengatakan apa saja kepada kita, yang penting iman kita itu tetap di dalam kemuliaan Allah. Mereka hanya tahu memburukkan kita. Sebab itu banyak orang ya, bila mereka ada masalah, mereka hanya post dalam Facebook, post dalam TikTok, post dalam media. Apa yang kita dapat? Doa. Itu yang dapat membawa kita kepada Tuhan. Satu Tuhan mengatakan dalam bacaan kedua, sentiasa berdiri teguh dalam iman kita agar kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Jangan jadi seperti mereka itu yang cuma sedar ketika sudah kemuliaan itu nampak di part yang terakhir, baru mereka merasa wah. Tuhan memandang kita, memanggil kita, kalau kita di tempat yang tinggi, status kita, kekayaan kita, apa saja yang kita ada, turunlah ke bawah. Rendahkanlah dirimu, karena pasti ada penderitaan yang akan kita alami. Tuhan tidak mau kita terus berada di atas. Tuhan tidak mau kita terus merasa bahwa kita dalam level yang baik. Pasti ada alunan, ombak, badai, ribut yang membuatkan hidup kita itu akan juga jatuh. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, teguh. Bagaimana mau teguh? Hukum Tuhan ada 10. Dia ingatkan kepada kita supaya sentiasa bersandarkan kekuatan kepada hukum ini. Hukum yang pertama, masih ingat? Pada sentiasa ingatkan kepada kita supaya hanya Tuhan Allah, tidak ada Allah lain yang dapat kita
imani hanya aja satu, yaitu Tuhan Yesus. Hanya satu, ya. Bukan gunung atau tempat lain mana yang pun yang menghendaki Yesus, tetapi yang hanya layak adalah hati kita menempatkan Tuhan di dalam diri kita. Satu Tuhan dalam pengantara Injil sebentar tadi mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah kata-katanya. Bagaimana? Adakah kita semakin percaya kepada Dia di saat kita mengalami tekanan dalam hidup, di saat kita mengalami goncangan yang hebat, ya, di saat kita mengalami bermacam penindasan? Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Setan menunggu. Setan menunggu ruang sehingga kita putus asa, karena dalam kelemahan itulah dia akan datang untuk mau meracuni pikiran kita, dan apa yang akan kita sebut, pada saya mau bunuh diri. Setan bilang apa? Welcome to my club. Yes, that is what I want. Di saat kita lemah, setan akan meracuni pikiran kita, karena dia mau agar kita supaya tidur. Jangan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan memandang akan apa yang Tuhan janjikan. Itu setan. Setan akan meracuni setiap waktu, jam, masa. Dia tidak akan sentiasa diam. Dia akan sentiasa menunggu saat yang sesuai. Kalau kita lalai dalam kita punya perjalanan hidup, kita akan jatuh. Sama seperti ya kita merasakan bahwa di dalam gereja, ya, kita juga dalam gereja kita jadi kudus, alim, salam damai, ya, salam damai, salam Kristus. Keluar daripada gereja kita jadi apa? Setan. Jangan cakap banyak. Parking kereta, bila mau keluar sudah, orang sudah mula hon, tet, budu orang kereta depan ini, jalanlah, jalan, bodoh punya orang. Tadi baru salam damai, keluar gereja, apu. Macam mana kita mau hidup kudus? Kesabaran itu tidak dapat dikawal. Kita cepat naik darah, cepat marah, ya. Karena orang depan kita itu belum lagi mau jalan, cepatlah jalan, buta kau, clear jalan. Kita hina orang depan, kita marah orang depan, tapi pergi gereja, salam damai, salam damai. Ya, sama juga seperti orang yang tahu ini dosa, ya, dia pergi menyambut tubuh Kristus, sama juga. Sebab itu Tuhan mengatakan, jangan tidur iman kamu, bangkit untuk melihat kemuliaan Tuhan, bangkit untuk melihat bahwa Tuhan telah menyatakan kepada kita, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan memberkati.